Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Effendi. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya. Kesempatan kali ini kami akan menguji dampak dari limbah rumah tangga seperti deterjen terhadap ekosistem air. Di sini kami menggunakan ikan koki dan juga deterjen sebagai bahan percobaan. Kemudian alat yang kami gunakan adalah mini akuarium, gunting, dan juga sendok makan. Mari kita buat percobaannya. Ini adalah posisi awal dari ikan mas, koki, dan juga ikan moli. Terlihat bahwa kedua ikan ini pada awalnya baik-baik saja, namun apa yang terjadi ketika kita mengubah airnya menjadi air deterjen? Pertama-tama kita ambil 1/4 sendok makan deterjen, kemudian kita masukkan ke dalam mini akuarium, lalu kita ambil lagi 1/4 sendok makan deterjen dan kita masukkan lagi ke dalam mini akuarium. Setelah itu aduk deterjen tersebut hingga deterjen benar-benar larut ke dalam air. Tunggu beberapa detik sampai partikel putih deterjen tersebut mengambang ke atas atau benar-benar larut. Kemudian kita ambil ikan molinya lalu masukkan ke dalam akuarium. Setelah dimasukkan ke dalam mini akuarium, kita akan melihat bagaimana reaksi dari ikan ini. Mula-mula ikan ini tampaknya tetap bergerak aktif, namun beberapa saat kita melihat bahwa ikan ini tampaknya sudah mulai stres, karena lihatlah gerak-geriknya, ia tampak cemas seperti ada sesuatu yang berbeda. Kita lihat lagi, ikannya memang benar terlihat cemas itu, karena dia bergerak ke kanan ke kiri dengan ritme pergerakan yang tidak normal, terkadang yang cepat, terkadang yang melambat. Kita akan melihat ikan ini sampai terlemas. Kita tidak ingin membunuh ikan ini, dikarenakan ketika sudah mati berarti ikan itu benar-benar sudah terkontaminasi oleh zat berbahaya deterjen itu. Melainkan kita melihatnya pada saat ikan moli ini sudah terlemas. Ini artinya zat yang terkandung di dalam deterjen sudah mulai meracuni ikan moli.
Dan ya, ikan moli ini sudah terlihat terlemas. Kita tunggu beberapa saat kemudian dan ia benar-benar terlemas di situ. Kalau sudah seperti ini, alangkah baiknya kita mengangkatnya langsung. Pertama-tama ambil dulu ikan mas kokinya, kemudian masukkan ke dalam mini akuarium. Mari kita lihat bagaimana reaksi dari ikan mas koki ini terhadap lingkungan barunya. Apakah ia akan lebih bertahan lama daripada ikan moli, ataukah sebaliknya? Pada saat pertama kita masukkan ikan mas kokinya, kita melihat bahwa ikan ini tampak baik-baik saja. Tampaknya ikan ini sudah mulai bereaksi. Ya, sudah tidak nyaman di dalam mini akuarium itu. Tampaknya ikan moli ini sudah semakin stres. Yalah pergerakannya. Ya, mulai tidak beraturan, seperti ingin keluar dari akuarium itu. Kita lihat bahwa ikan ini sudah mulai stres, dan bahkan ini lebih stres dari yang sebelumnya. Ia mulai bergerak tidak karuan, bahkan ini bukan diperlambat tapi dipercepat. Mungkin ikan ini merasa sangat tidak nyaman di dalam pernapasannya atau di bagian organ dalamnya. Setiap menitnya ikan ini mengalami percepatan dalam ritme pergerakannya. Dan yap, dia semakin stres. Semakin stres, itu berarti semakin tidak nyaman di dalam tubuhnya. Pergerakannya juga semakin cepat. Seperti biasa, kita akan menunggu ikan ini sampai terlemas lalu jatuh ke bawah. Kita tidak membiarkan ikan ini mati. Kita akan menunggu beberapa saat lagi.
Pada tahap ini, zat yang terkandung di dalam deterjen sudah mulai meracuni tubuh ikan. Angkat ikannya kalau sudah seperti ini. Setelah melakukan percobaan, didapatkan hasil bahwa ikan yang dimasukkan ke dalam akuarium yang berisikan limbah deterjen akan mengalami kerusakan organ yang mengakibatkan ikan lemas dan tidak bergerak aktif lagi. Kira-kira, mengapa ya hal tersebut dapat terjadi? Yuk kita bahas bersama. Seperti yang kita ketahui, perairan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dikarenakan sebagian sumber daya alam yang bernilai ekonomis dan bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan bersumber dari perairan. Lantas, bagaimana jika perairan itu justru tercemar? Pencemaran perairan sendiri dapat diakibatkan oleh limbah rumah tangga yang dibuang sembarangan ke sungai. Deterjen merupakan salah satu bahan kimia rumah tangga yang umum digunakan dan sering mencemari perairan, termasuk sungai. Limbah deterjen yang dibuang sembarangan ke sungai tentunya dapat berdampak negatif bagi ekosistem perairan, khususnya bagi kehidupan ikan. Kita tentunya sudah sering mendengar banyaknya kasus kematian ikan akibat pencemaran air yang salah satunya disebabkan oleh limbah deterjen. Dari hasil praktikum yang kami coba, dapat kami simpulkan bahwa deterjen membawa pengaruh buruk dan dapat mencemari perairan, dikarenakan deterjen mengandung bahan kimia yang berbahaya, yang dapat mengakibatkan kematian ikan, dan berujung dapat mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Ikan merupakan suatu komponen penting dalam rantai makanan, sehingga kematian ikan dapat mempengaruhi populasi organisme lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mencegah terjadinya pencemaran air tersebut. Untuk mencegah pencemaran air, dapat kita lakukan dengan beberapa hal, yaitu diantaranya yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas air dan juga dampak negatif dari penggunaan deterjen yang berlebihan. Yang kedua, dengan cara melakukan pengolahan dan mendaur ulang deterjen menjadi pupuk kompos. Kemudian yang terakhir, dengan cara menggunakan deterjen ramah lingkungan dengan kandungan fosfat yang rendah atau bahkan tanpa fosfat, dan juga menggunakan bahan-bahan alami yang mudah terurai. Sekian praktikum yang telah kami lakukan. Kami minta maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.